Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Dr. Asniati, SEMBA AKCA SRA selaku dosen pengampu kelas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi A1. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proyek UAS Sistem Informasi Akuntansi pada Bengkel Cahaya Las. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Fatir Al-Bufi, nomor WP 1910532022. Yang kedua, Halimah Tusadia, nomor WP 1910532039. Yang ketiga, Puja Mardatila, nomor WP 1910532057. Yang keempat, Mutia Putri Faradita, 1910532021. Tujuan studi sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan adalah untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari kegiatan bisnis perusahaan. Tujuan sistem informasi pada sebuah organisasi, yaitu yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi sangat penting untuk suatu perusahaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses-proses tersebut, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi dapat dipertanggungjawabkan untuk kelak digunakan dalam mengambil keputusan dan mengenai keuangan perusahaan maupun digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti pemasok, investor, dan klien yang berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan. Adapun latar belakang perusahaan adalah usaha ini bernama Bengkel Cahaya Las dengan pemilik Bapak Alfiandri, alamat usaha Jalan Haji Agus Salim, Lubukasung, Sumatera Barat. Cahaya Las merupakan suatu unit usaha mikro di bidang pengelasan atau jasa pengelasan. Unit usaha ini berlokasi di Lubukasung, lebih tepatnya di Jalan Haji Agus Salim. Bengkel Las ini telah didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak Alfiandri. Proses bisnis pada kegiatan usaha ini berfokus dalam penyediaan jasa pengelasan dengan cara manual menggunakan las listrik. Kegiatan usaha ini memiliki target pasar di lingkup rumah tangga, perkantoran, toko-toko, dan yang lainnya. Berikut ini merupakan bagan organisasi Bengkel Cahaya Las. Yang pertama, pemilik sekaligus kepala bengkel oleh Bapak Alfiandri. Selanjutnya, administrasi oleh Nunung Sriwahyuni dan juru las oleh mekanik. Tugas dalam organisasi yaitu pemilik bertanggung jawab dalam menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan serta fasilitas dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya, kepala bengkel memimpin dan mengendalikan kegiatan dalam organisasi serta bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi. Selanjutnya itu administrasi, yaitu untuk mengkoordinasikan seluruh kepentingan organisasi dalam kegiatan pencatatan dan memastikan persediaan alat atau bahan. Dan yang terakhir yaitu juru las bertugas dalam kegiatan produksi pesanan pelanggan. Berikut ini merupakan daftar fasilitas komputer ini yang tersedia dan penggunaannya. Proses sistem akuntansi pada Cahaya Las menggunakan metode manual sehingga Cahaya Las tidak memiliki fasilitas komputer karena seluruh proses transaksinya Cahaya Las akan dicatat di dalam buku besar. Selanjutnya yaitu poin 1.5. Implementasi sistem informasi akuntansi, apakah manual atau sistem berbasis komputer. Implementasi pada sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Bengkel Cahaya Las adalah dengan cara pencatatan manual. Proses manual adalah melakukan setiap pencatatan kegiatan sistem informasi akuntansi tidak menggunakan bantuan komputerisasi. Tenaga administrasi melakukan pembukuan dengan mencatat langsung ke dalam buku, salah satunya ke dalam buku besar. Hal ini baik pencatatan terhadap supplier maupun customer. Ketika adanya pemesanan barang dari customer dicatat pada buku. Akan tetapi,
Terlebih dahulu, ada kegiatan tawar-menawar dari customer pada penjual. Lalu poin terakhir pada bagian 1 yaitu poin 1.6, yaitu laporan yang dihasilkan saat ini, baik itu laporan harian, mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Cahayala sendiri menggunakan sistem manual dalam proses pembukuannya. Tenaga administrasi memiliki tanggung jawab dalam proses pembukuan. Bengkel Cahayalas tidak memiliki laporan harian, laporan mingguan, maupun laporan tahunan. Namun, mereka memiliki laporan bulanan. Seluruh pembukuan yang dibuat oleh tenaga administrasi akan dibuatkan laporan bulanannya yang akan diserahkan kepada pemilik bengkel Cahayalas. Proses pembukuannya terdiri atas pembelian, penjualan, daftar hutang, daftar piutang, dan kartu stok. Setelah kita masuk pada bagian pertama, yaitu siklus pemrosesan pendapatan atau revenue cycle. Narasi pemrosesan pendapatan, pertama, customer datang ke bengkel Cahayalas dan memesan produk. Yang kedua, mekanik mengukur barang pesanan yang diinginkan oleh customer dan mencatatnya di buku. Yang ketiga, membuat anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan pesanan pelanggan oleh bagian administrasi dan menyertakan kepada pemilik. Yang keempat, melakukan tawar-menawar dengan customer. Yang kelima, customer memberi uang muka sebesar 2,5% dari harga kesepakatan. Yang keenam, setelah terjadi kesepakatan, bagian administrasi akan mencatat ke dalam buku pesanan harga yang telah disepakati, uang muka, dan sisa pembayaran selanjutnya. Yang ketujuh, mekanik melakukan pemrosesan pengerjaan sesuai kuantitas pesanan. Yang kedelapan, pada saat barang pesanan customer telah selesai dibuat, maka barang akan diantar ke alamat customer dan juga melakukan pemasangan. Yang kesembilan, diberikan sisa pembayaran oleh customer dan customer memberi bukti kwitansi dari penjual. Yang ke-10, pemilik menyimpan uang dari laba bersih yang diterimanya kepada Bank BRI. Ini adalah rancangan DFG untuk pengolahan pendapatan berdasarkan narasi tersebut. Ini adalah dokumen rancangan diagram alih sistem untuk siklus pendapatan atau flowchart berdasarkan narasi tersebut. Ini adalah rancangan bisnis proses diagram berdasarkan narasi tersebut. Ini adalah kelemahan pengendalian internal pada revenue cycle pada bengkel Cahayalas. Yang pertama adalah transaction authorization. Kelemahan yang ditemukan pada bengkel Las Cahaya adalah masih belum jelasnya alur transaksi pendapatan, bukti transaksi pendapatan berupa kwitansi, dan data pelanggan masih belum dikelola dengan baik. Yang kedua adalah segregation of duties. Kelemahan yang ditemukan adalah pembagian tanggung jawab yang belum dialokasikan dengan baik antara pemilik dan administrasi masih dilakukan oleh satu orang, dan saat proses pengantaran pesanan masih belum jelas antara pemekanik dan pemilik. Yang selanjutnya adalah supervision. Kelemahan yang ditemukan adalah masih belum ada pengawasan yang baik untuk siklus pendapatan pada bengkel Las Cahaya. Yang selanjutnya adalah pada bidang accounting, kelemahan yang ditemukan adalah karena alur transaksi belum dikelola dengan baik, hal tersebut membuat pencatatan akuntansi untuk siklus pendapatan masih belum tersusun dengan baik. Kondisi yang ditemukan di lapangan adalah pencatatan masih dilakukan dengan buku biasa dan masih belum disusun dengan baik. Selanjutnya adalah akses kontrol. Kelemahan yang ditemukan adalah karena pembagian kerja antara pemilik dan administrasi belum baik, hal tersebut membuat belum baiknya akses kontrol dalam siklus pendapatan bengkel Cahayalas. Yang selanjutnya adalah independent verification. Karena bengkel Las Cahaya masih berupa UMKM, hal ini membuat belum adanya pengawasan lebih lanjut terhadap siklus pendapatan oleh pihak luar. Akan tetapi, pemilik selalu melakukan pengecekan terhadap siklus pendapatan kepada bidang administrasi. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal pada siklus pendapatan yang kami temukan pada bengkel Cahayalas. Pertama, untuk transaction authorization, saran untuk bengkel Las Cahaya mengenai alur pendapatan berupa dokumen lebih diperjelas lagi. Tindakan yang bisa dilakukan untuk dapat mempermudah pencatatan dengan cara pengelolaan bukti transaksi, data pelanggan, dan anggaran dengan lebih baik lagi dan disimpan dengan baik setiap dokumen tersebut.
Untuk segregation of duties, saran untuk bengkel las cahaya dengan melakukan pemisahan tugas antara pemilik dan bagian administrasi agar pengelolaan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Untuk supervision, saran untuk bengkel las cahaya melakukan pengawasan terhadap siklus pendapatan dengan lebih baik lagi. Sekurang-kurangnya, pemilik dapat melakukan pengawasan alur pendapatan tersebut, karena bengkel las tersebut ke dalam UMKM yang tidak memungkinkan untuk melakukan segregation of duties secara keseluruhan, sehingga pemilik dapat menggunakan bantuan CCTV untuk melakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan karyawan tersebut. Untuk accounting, saran untuk bengkel las cahaya untuk proses akuntansi mencatat semua transaksi tersebut di buku besar dengan rapi dan jelas. Juga disarankan untuk menggunakan alat bantu berupa Excel dan juga bisa menggunakan aplikasi transaksi sederhana yang bisa di-download pada HP pemilik maupun administrasi agar pencatatan setiap transaksi dapat tersajikan dengan baik dan benar. Untuk akses kontrol, saran untuk bengkel las cahaya sebaiknya dalam melakukan akses data pendapatan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu saja, seperti pemilik dan bina administrasi. Hal tersebut bertujuan untuk memfokuskan dalam pengambilan keputusan. Untuk independent verification, saran untuk bengkel las cahaya sebaiknya ada general ledger agar dapat menyesuaikan segala pendapatan yang diperoleh selama siklus pendapatan. Selanjutnya, berdasarkan dari kelemahan yang kami kemukakan dan saran yang kami kemukakan, kami merancang sistem akuntansi pendapatan yang sesuai dengan pengendalian intern yang dapat memadai bagi bengkel cahaya las. Rancangan narasi yang memadai tersebut adalah: pertama, customer datang ke bengkel cahaya las dan mengatakan ingin memesan sesuatu. Yang kedua, mekanik melakukan pengukuran barang pesanan yang diinginkan oleh customer dan mencatatnya di buku. Yang ketiga, membuat anggaran 2 rangkap yang dibutuhkan dalam pembuatan pesanan pelanggan, 1 rangkap sebagai arsip bagi administrasi dan 1 rangkap lagi menyertakan ke pemilik. Yang keempat, pemilik melakukan tawar-menawar dengan customer terhadap barang yang ingin dibuatnya nantinya. Yang kelima, customer memberi uang muka sebesar 2,5% dari harga kesepakatan. Yang keenam, setelah terjadi kesepakatan, bagian administrasi akan mencatat ke dalam buku pesanan harga yang telah disepakati, uang muka, dan sisa pembayaran selanjutnya. Yang ketujuh, administrasi memberikan bukti pesanan berupa data pelanggan dan kwitansi 3 rangkap asli dan 2 salinan kepada customer berupa salinan kwitansi, 1 rangkap asli sebagai bukti pembayaran lunas diberikan kepada pemilik. Data pesanan diberikan kepada mekanik dan 1 rangkap lagi sebagai arsip. Yang kedelapan, mekanik akan melakukan proses pengerjaan sesuai dengan kwitansi pesanan. Untuk pesanan dengan kuantitas sedikit, maka proses pembuatannya kurang lebih selama 15 hari. Dan apabila dengan kuantitas sebanyak, maka proses pembuatannya kurang lebih selama 1 bulan. Yang kesembilan, pada saat barang pesanan customer telah selesai dibuat, maka pemilik dan mekanik akan mengantarkan pesanan ke alamat customer dan juga melakukan pemesanan. Yang ke-10, lalu diberikan sisa pembayaran oleh customer dan customer menerima bukti kwitansi lunas asli dari penjual. Yang ke-11, pemilik menyimpan uang dari laba bersih yang diterima pada Bank BRI. Setelah rancangan UFD untuk pengelolaan pendapatan yang memadai. Ini adalah rancangan dokumen atau diagram alir sistem untuk siklus pendapatan yang memadai. Dan ini adalah rancangan bisnis proses diagram yang memadai. Selanjutnya yaitu siklus pemrosesan pembelian bahan baku. Yang pertama yaitu narasi pemrosesan pembelian bahan baku bengkel cahaya las. Yang pertama, pemilik mencatat bahan baku yang diperlukan dalam pesanan pelanggan, lalu memeriksa ketersediaan bahan baku di gudang. Yang kedua, pemilik membeli bahan baku yang tidak tersedia di gudang. 3. Pemilik membeli bahan baku secara kredit dengan pembayaran sisanya dibayar saat barang pelanggan telah selesai dan dibayar oleh pelanggan, serta pemilik menerima bukti pembelian. 4. Bagian administrasi menerima bukti pembelian dan mencatat pembelian persediaan bahan baku di buku, serta mencatat pengeluaran dan hutang dagang dari pembelian bahan baku. 5. Bahan baku diantar oleh penjual ke bengkel dan dicek kembali oleh pemilik. 6. Setelah merasa bahan baku yang dibeli sudah lengkap, maka bahan baku dilanjutkan ke bagian juru las, agar setelahnya dapat melakukan proses produksi. 7.
Kemudian saat barang pesanan pelanggan telah selesai, maka barang akan dikirim ke pelanggan dan akan menerima pelunasan pembayaran dari pelanggan. 8. Pemilik akan membayar sisa pembayaran pembelian di awal dan menerima kwitansi. Lalu yang terakhir yaitu bagian administrasi mencatat pengeluaran dan pelunasan hutang. Dari narasi tersebut, kita bisa mendapatkan yaitu DFD untuk pengolahan pembelian bahan baku. Bisa kita lihat pada PPT. Lalu selanjutnya juga ada diagram alih sistemnya atau flowchart dari pemrosesan pembelian bahan baku. Lalu juga yang terakhir kita juga bisa mendapatkan bisnis proses pembelian bahan baku yang juga dapat kita lihat pada PPT. Selanjutnya yaitu kelemahan pengendalian internal pembelian bahan baku yaitu 6 elemen pengendalian fisik. Yang pertama yaitu transaction authorization, yang mana kelemahannya permintaan bahan langsung dilakukan oleh pemilik kepada supplier dan seringkali dilakukan secara lisan tanpa otorisasi yang memadai. Dan juga beberapa transaksi keuangan dapat terjadi tanpa otorisasi dari pihak yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Elemen yang kedua yaitu segregation of duties. Dalam struktur organisasi BNK Cahaya Las, masih belum terdapat pemisahan fungsi dan wewenang pembelian bahan baku dengan jelas. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain, dalam struktur organisasi BNK Cahaya Las tidak terdapat bagian gudang, maka fungsi pengawasan persediaan bahan baku di gudang dilakukan oleh kepala bengkel atau pemilik, yaitu mulai dari mengecek langsung persediaan bahan baku di gudang, melakukan pemesanan bahan baku kepada supplier, hingga menyiapkan laporan. Elemen yang ketiga yaitu supervision. Pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik baik saat pemesanan bahan baku kepada supplier dan saat penerimaan bahan baku. Hal ini sudah termasuk baik karena pemilik dapat memantau langsung terkait proses transaksi pembelian bahan baku yang ada, sehingga kecil kemungkinan untuk timbul kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak lain seperti pekerja atau karyawan. Poin elemen yang keempat yaitu accounting. Catatan akuntansi yang digunakan BNK Cahaya Las untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku masih sangat kurang. Belum terdapat jurnal yang memadai untuk mencatat transaksi yang terjadi. BNK Cahaya Las menggunakan dokumen sumber sebagai jurnal. Jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya transaksi. Tiap hari atau bulan, diadakan rekapitulasi terhadap dokumen-dokumen sumber tersebut untuk menghasilkan laporan. Elemen yang kelima yaitu akses kontrol. Pendistribusian dokumen berkaitan dengan pembelian bahan baku kepada fungsi-fungsi yang terkait masih kurang. Seringkali fungsi-fungsi yang terkait tersebut kesulitan mendapatkan akses dan kontrol terhadap dokumen sebagai bukti transaksi. Lalu, elemen yang terakhir yaitu independent verification. Dalam transaksi pembelian bahan baku BNK Cahaya Las, banyak dokumen transaksi yang kurang lengkap, sehingga sulit untuk melakukan verifikasi dan beberapa bukti transaksi hanya berupa satu rangkap, sehingga menyulitkan untuk melakukan verifikasi oleh pemilik dan bagian administrasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal pembelian bahan baku. Secara garis besar, dapat ditarik kesimpulan serta solusi untuk mengatasi kelemahan pengendalian internal yang perlu diperbaiki adalah yang pertama, transaction authorization. Solusinya adalah pada saat pemesanan bahan baku, pemilik dapat membuat catatan sebagai bukti pemesanan kepada supplier, sehingga tidak ada lagi pemesanan yang hanya dilakukan secara lisan tanpa otorisasi yang memadai. Yang kedua, segregation of duties. Karena kurangnya pemisahan fungsi dan wewenang yang mana sebagian fungsi dan wewenang masih dipegang oleh pemilik, maka solusi yang disarankan adalah dengan menunjuk seseorang yang dapat memegang bagian gudang, sehingga pemilik dapat mengetahui langsung stok bahan baku secara cepat. Yang ketiga, supervision. Dalam fungsi pengawasan sendiri, sejauh ini tidak ada kendala besar yang perlu diperbaiki, dikarenakan sistem pengawasan telah dilakukan langsung oleh kepala bengkel sekaligus pemilik.
Yang keempat, accounting. Solusi yang disarankan adalah membuat jurnal khusus terpisah sesuai dengan transaksi yang dibutuhkan dan tidak lagi menggabung semua jenis transaksi dalam satu buku, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menghasilkan laporan dan jurnal yang layak. Selain itu, juga dapat menghasilkan keakuratan persediaan bahan baku. Lalu yang kelima, ada access control. Solusi yang disarankan untuk memudahkan pihak berkepentingan melakukan akses kontrol terhadap pembelian bahan baku adalah dengan menyerahkan bagian tanggung jawab tersebut kepada satu pihak, seperti bagian gudang yang dapat melakukan perekapan dokumen berkaitan dengan pembelian bahan baku, serta mengatur siapa saja yang dapat melakukan akses terhadap data tersebut. Lalu yang terakhir yaitu independent verification. Karena masih berupa UMKM, sulit untuk melakukan independent verification yang layak. Tapi bengkel Cahayalas bisa memulai dengan melengkapi dokumen penting menjadi beberapa rangkap, sehingga nantinya tiap pihak berkepentingan dengan mudah dapat melakukan independent verification terhadap transaksi pembelian bahan baku yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rancangan sistem akuntansi pembelian bahan baku yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Yang pertama, rancangan narasi yang disarankan adalah 1. Bagian gudang melakukan penginputan persediaan bahan baku ke dalam database. 2. Pemilik melakukan pengecekan persediaan bahan baku yang tersisa di gudang dalam database. Lalu yang ketiga, pemilik memberikan data bahan baku pesanan pelanggan yang sudah dicek dan di ACC untuk dilakukan pembelian bahan baku, lalu dilakukan penginputan pembelian bahan baku ke dalam database. Lalu yang keempat, bagian gudang melaksanakan print data order bahan baku, lalu menyerahkannya kepada supplier. Yang kelima, pemilik melakukan pengecekan laporan pembelian pada database yang sudah dibuat oleh bagian gudang. Lalu yang keenam, pihak supplier akan mengirimkan faktur pembelian dan bahan baku pada pihak gudang. Yang ketujuh, selanjutnya, pihak gudang akan mencocokkan data order dengan faktur yang telah dikirim. Lalu yang terakhir, jika terdapat kecocokan, maka pihak gudang akan mengakseskan faktur pembelian tersebut dan menginput data order bahan baku ke dalam database. Dari narasi yang disarankan tadi, kita bisa mendapatkan rancangan DFD baru yang lebih memadai serta rancangan diagram alir atau flowchart-nya dan juga rancangan business process yang disarankan. Oke, selanjutnya saya Halimatu Sadia akan menjelaskan tentang siklus proses penggajian. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik bengkel Las Cahaya, berikut merupakan narasi pemrosesan penggajian. Pertama-tama, bagian administrasi mencatat data karyawan saat pertama kali direkrut. Selanjutnya, bagian administrasi mencatat waktu kerja karyawan dalam produksi. Lalu, bagian administrasi melaporkan waktu kerja karyawan kepada pemilik untuk kepentingan perhitungan gaji. Selanjutnya, pemilik memberikan gaji karyawan sesuai waktu kerja yang telah dilaporkan. Setelah itu, bagian administrasi mencatat pembayaran gaji karyawan. Dan yang terakhir, bagian administrasi melakukan pelaporan gaji kepada pemilik. Dapat kita lihat secara bersama-sama, berikut ini merupakan DFD untuk pengolahan penggajian berdasarkan narasi yang dikemukakan oleh pemilik. Selanjutnya, berikut ini merupakan dokumen atau diagram alir sistem untuk pengolahan penggajian. Selanjutnya dapat kita lihat bersama-sama, berikut ini merupakan bisnis proses diagram pada siklus penggajian. Ini merupakan kelemahan pengendalian internal penggajian atau 6 elemen pengendalian fisik. Yang pertama, transaction authorization. Kelemahannya di sini itu tidak terdapat perjanjian atau kontrak secara tertulis saat perekrutan karyawan, akan tetapi pemilik sudah menjelaskan sistem penggajian kepada calon karyawan secara lisan. Selanjutnya, tidak ada pengambilan absen secara tertulis atau secara fisik. Dan yang terakhir itu bukti pembayaran gaji atau slip gajinya tidak ada. Yang kedua yaitu segregation of duties.
Kelemahannya di sini itu masih terdapat beberapa rangkap tugas penting yang dikerjakan oleh bagian yang sama, seperti pemilik yang merupakan orang yang membayarkan gaji masih merangkap tugas sebagai ketua bengkel yang bekerja. Yang ketiga itu supervision. Kelemahannya di sini yaitu pengawasan masih dilakukan oleh pemilik yang merangkap tugas menjadi kepala bengkel. Hal ini sudah cukup baik sebenarnya karena pemilik dapat memantau dan memastikan kelayakan kinerja karyawan. Yang keempat yaitu accounting. Pencatatan akuntansi pada bengkel Les Cahaya masih belum memenuhi standar pencatatan akuntansi dan masih belum lengkap karena pada bengkel Les saya hanya mencatat pada sebuah buku dan tanpa jurnal ataupun general ledger. Yang kelima itu akses kontrol. Pada laporan penggajian, pihak yang dapat mengakses laporan keuangan dan data masih belum jelas, sehingga berisiko terjadi kebocoran data. Dan yang terakhir itu independent verification. Kelemahan pada independent verification pada bengkel Las Cahaya adalah dalam pencatatan waktu kerja tidak ada dilakukan verifikasi. Berikut merupakan saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penggajian. Yang pertama, untuk transaction authorization, sebaiknya antara pemilik dengan karyawan melakukan perjanjian kontrak secara tertulis mengenai penggajian sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, maka pihak karyawan ataupun pihak pemilik memiliki bukti fisik. Selanjutnya, sebaiknya dilakukan pengambilan absen secara tertulis karena pengambilan absen secara tertulis juga diperlukan untuk dapat menghindari konflik mengenai waktu kerja ke depannya. Dan yang terakhir yaitu disarankan pemilik untuk memberikan bukti pembayaran gaji atau slip gaji kepada karyawan. Yang kedua yaitu segregation of duties. Disarankan mekanik yang sudah ada untuk menjadi kepala bengkel sehingga tanpa menambah karyawan pun pemilik bisa diringankan pekerjaannya. Yang ketiga, supervision. Disarankan untuk pemantauan dan pemastian kelayakan kinerja karyawan dilakukan oleh pemilik bengkel Las Cahaya. Yang keempat itu untuk accounting, disarankan kepada pemilik untuk melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan buku besar, agar data keuangan dapat lebih jelas. Yang kelima itu akses kontrol, disarankan agar bengkel Las Cahaya sebaiknya untuk akses terhadap data penggajian hanya dapat dilakukan oleh bagian administrasi dan pemiliknya saja, sehingga dapat mengurangi risiko dan data penggajian tetap aman. Dan yang terakhir yaitu independent verification. Sebaiknya dalam setiap transaksi penggajian dapat dilakukan verifikasi oleh pemilik sehingga data pencatatan penggajian lebih aman dari risiko. Berikut merupakan rancangan sistem akuntansi penggajian yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Setelah melakukan diskusi secara berkelompok dan pemilik, maka rancangan narasi sebagai berikut. Bagian administrasi membuat surat kontrak kerja yang ditandatangani oleh karyawan dan pemilik dibuat rangkap dan masing-masing diserahkan kepada karyawan, pemilik, dan juga untuk diarsipkan. Selanjutnya, pengambilan absen dilakukan oleh karyawan di bagian administrasi yang kemudian dilaporkan kepada pemilik setiap harinya. Selanjutnya, kepala bengkel mencatat waktu kerja karyawan dalam produksi, kemudian melaporkan kepada pemilik untuk pembayaran gaji. Lalu pemilik membayarkan gaji karyawan berdasarkan waktu kerja yang telah dilaporkan tersebut. Selanjutnya, karyawan menemui bagian administrasi untuk mengambil bukti gaji. Lalu bagian administrasi mencatat pembayaran gaji karyawan menggunakan Microsoft Excel dan dicatat setiap pembayaran gaji kepada karyawan. Dan yang terakhir itu bagian administrasi melakukan pelaporan gaji kepada pemilik dan diarsipkan. Berikut ini dapat kita lihat rancangan DFD sesuai dengan narasi untuk proses penggajian. Baiklah, berikut ini merupakan rancangan dari diagram alir untuk proses penggajian sesuai dengan narasi yang telah disebutkan. Berikut ini dapat kita lihat secara bersama-sama merupakan bentuk dari rancangan bisnis proses untuk proses penggajian. Selanjutnya adalah siklus pemrosesan aset tetap. Adapun narasi pemrosesan aset tetap adalah yang pertama, pemilik telah membeli peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi di bengkel Cahaya Las pada saat awal didirikan.
Akan tetapi diperlukan biaya pemeliharaan, tukar tambah, penyusutan, dan yang lainnya, serta pemilik membeli kendaraan yang merupakan bagian dari aset perusahaan. Kendaraan ini digunakan dalam kegiatan yang terjadi di bengkel Cahaya Las, salah satunya seperti mengantar barang pesanan pelanggan. Dalam hal ini juga diperlukan perawatan sehingga menimbulkan biaya, sedangkan aset tetap seperti tanah dan bangunan bengkel adalah milik sendiri, sehingga dalam hal ini tidak diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, bagian administrasi akan mencatat setiap aset tetap yang dibeli. Yang kedua, bagian administrasi mencatat pengeluaran pada penyusutan dan pemeliharaan aset tetap, baik itu peralatan, kendaraan, dan biaya-biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan aset tetap. Yang ketiga, kerusakan bagian administrasi akan melapor pada pemilik, maka pemilik akan mengambil keputusan untuk menjual atau akan melakukan tukar tambah, maka bagian administrasi mencatat hal tersebut. Yang keempat, bagian administrasi menyerahkan laporan mengenai aset tetap kepada pemilik atau kepala bengkel. Berikut ini DFD untuk pemrosesan aset tetap. Lalu dilanjutkan dengan diagram alir sistem untuk siklus pemrosesan aset tetap. Dan bisnis proses diagram untuk siklus pemrosesan aset tetap. Adapun kelemahan pengendalian internal pemrosesan aset tetap. Yang pertama, transaction authorization. Bagian administrasi sudah melaporkan kepada pemilik ketika terjadi kerusakan pada aset tetap. Yang kedua, segregation of duties. Belum adanya pembagian tugas dalam menjaga atau yang bertanggung jawab terhadap aset tetap. Yang ketiga, supervision. Sudah adanya pengawasan dari kepala bengkel dalam penggunaan aset tetap oleh mekanik. Yang keempat, accounting. Pencatatan akuntansi terhadap aset tetap masih dilakukan secara manual, hanya dengan catatan biasa tanpa lebih terperinci. Yang kelima, access control. Sudah adanya access control terhadap penggunaan aset tetap. Dan yang keenam, sudah adanya pengecekan dokumen oleh kepala bengkel terhadap bagian administrasi. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal pemrosesan aset tetap. Yang pertama, transaction authorization. Bagian administrasi sudah melaporkan kepada pemilik ketika terjadi kerusakan pada aset tetap. Yang kedua, segregation of duties. Seharusnya terdapat pembagian tugas terhadap yang bertanggung jawab atas aset tetap, dan bagian ini juga dapat diawasi nantinya oleh kepala bengkel atau pemilik. Yang ketiga, supervision. Sudah adanya pengawasan dari kepala bengkel dalam penggunaan aset tetap oleh mekanik. Yang keempat, accounting. Sebaiknya bagian administrasi melakukan kegiatan pencatatan akuntansi dengan semestinya, bukan hanya pencatatan biasa di buku saja, sehingga data mengenai aset tetap lebih akurat. Yang kelima, access control. Sudah adanya akses kontrol terhadap penggunaan aset tetap. Dan yang keenam, independent verification. Sudah adanya pengecekan dokumen oleh kepala bengkel terhadap bagian administrasi. Lalu, rancangan sistem akuntansi pemrosesan aset tetap yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Rancangan narasi yang memadai, yang pertama, pada saat terjadi pembelian terhadap aset tetap baik tunai maupun kredit, maka bagian administrasi melakukan penjurnalan. Yang kedua, bagian administrasi mencatat atau menjurnal pengeluaran pada biaya penyusutan dan pemeliharaan aset tetap yang terjadi. Yang ketiga, bagian yang bertugas bertanggung jawab terhadap aset tetap melaporkan pengawasannya saat terjadi kerusakan aset tetap ke bagian administrasi dan akan melaporkannya pada kepala bengkel. Maka kepala bengkel akan mengambil keputusan untuk menjualnya atau akan melakukan tukar tambah. Maka bagian administrasi mencatat penjumlahan kegiatan tersebut. Yang keempat, bagian administrasi melakukan pemindahan jurnal umum ke buku besar hingga proses pembuatan laporan agar lebih akurat, lalu menyerahkan laporan mengenai aset tetap kepada pemilik bengkel dan menyimpan pula datanya sebagai arsip. Berikut rancangan DFD untuk pemrosesan aset tetap yang memadai. Lalu, rancangan diagram alir sistem untuk siklus pemrosesan aset tetap yang memadai. Dan berikut rancangan bisnis proses diagram yang memadai. Selanjutnya, siklus sistem konversi.
Adapun narasi pemrosesan sistem konversi, yang pertama, bagian administrasi memberikan daftar pesanan pelanggan kepada kepala bengkel dan bagian mekanik. Yang kedua, kepala bengkel merinci bahan baku yang diperlukan dan memeriksa bahan baku yang tersedia di gudang. Yang ketiga, setelah bahan baku tersedia, kepala bengkel membuat perencanaan produksi mengenai pesanan pelanggan dan memberikan file perencanaan kepada bagian mekanik. Yang keempat, bagian mekanik melakukan proses produksi pesanan pelanggan. Yang kelima, setelah proses pembuatan pesanan pelanggan selesai, bagian mekanik melaporkan barang jadi pada bagian administrasi, dan bagian administrasi mencatat adanya barang jadi serta membuat laporan. Dan yang keenam, menyerahkan laporan kepada kepala bengkel. Berikut DFD untuk pemrosesan sistem konversi. Lalu, diagram alir sistem untuk siklus pemrosesan sistem konversi. Dan bisnis proses diagram untuk siklus pemrosesan sistem konversi. Berikut merupakan kelemahan pengendalian internal pada sistem konversi. Yang pertama, transaction authorization. Bagian administrasi sudah melakukan pencatatan terhadap bahan baku yang digunakan dan melaporkan kepada bengkel. Yang kedua, segregation of duties. Belum adanya pembagian tugas dalam pemeriksaan bahan baku dan perencanaan produksi. Yang ketiga, supervision. Sudah adanya pengawasan dari kepala bengkel dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, pada sistem accounting, pencatatan akuntansi masih dilakukan secara manual dan hanya dicatat secara biasa tanpa lebih terperinci. Yang kelima yaitu akses kontrol, yaitu sudah ada akses kontrol dalam kegiatan produksi. Dan yang terakhir merupakan independent verification, sudah adanya pengecekan dokumen oleh kepala bengkel terhadap bagian administrasi. Selanjutnya yaitu saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal sistem konversi. Yang pertama, transaction authorization. Bagian administrasi sudah melakukan pencatatan terhadap bahan baku yang digunakan dan melaporkan kepada kepala bengkel. Yang kedua, segregation of duties. Seharusnya terdapat pembagian tugas, seperti adanya bagian manajerial dalam bengkel Cahaya Las. Yang ketiga, supervision. Sudah adanya pengawasan dari kepala bengkel dalam kegiatan produksi. Yang keempat, accounting. Sebaiknya, bagian administrasi melakukan kegiatan pencatatan akuntansi dengan semestinya, bukan hanya pencatatan biasa di buku saja, sehingga data mengenai akuntansi lebih akurat. Yang kelima, access control. Dalam bengkel Cahaya Las, sudah adanya akses kontrol dalam kegiatan produksi. Lalu yang terakhir, independent verification, yang mana dalam bengkel Cahaya Las sudah adanya pengecekan dokumen oleh kepala bengkel terhadap bagian administrasi. Rancangan sistem akuntansi pemrosesan sistem konversi yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Rancangan narasi yang memadai, pertama, bagian administrasi memberikan daftar pesanan pelanggan kepada kepala bengkel dan bagian mekanik. Yang kedua, bagian manajemen persediaan memeriksa bahan baku yang tersedia di gudang dan melaporkannya pada bagian produksi sehingga bagian produksi dapat melaporkan bahan baku yang dibutuhkan untuk dibeli. Yang ketiga, setelah bahan baku tersedia, manajemen bagian produksi membuat perencanaan produksi mengenai pesanan pelanggan dan meneruskannya pada bagian mekanik. Yang keempat, bagian mekanik melakukan proses produksi pesanan pelanggan. Yang kelima, setelah proses pembuatan pesanan pelanggan selesai, bagian mekanik melaporkan barang jadi pada bagian administrasi dan bagian administrasi mencatat adanya barang jadi serta pembuatan pelaporan. Yang keenam, bagian administrasi menyerahkan laporan kepada bagian bengkel. Ini merupakan rancangan DFD untuk siklus konversi yang memadai. Bisnis proses diagram untuk siklus konversi yang memadai. Selanjutnya, penerapan Excel pada pencatatan keuangan perusahaan Bengkel Lasjaya. Kami dari kelompok 3 menyarankan kepada Bengkel Lasjaya untuk menggunakan alat bantu berupa Excel, sehingga kami membuat rancangan neraca lajur untuk Bengkel Lasjaya. Sekian dari presentasi kami kelompok 3. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.